Tidak semua orang sanggup menonton atau mendengar kebenaran sampai akhir. Bukan karena kata-katanya terlalu rumit, tetapi karena kebenaran seringkali menyentuh bagian terdalam dari ego manusia. Ketika topik ini berbicara tentang psikologi wanita, banyak pria merasa penasaran, namun hanya sedikit yang benar-benar siap memahami realitasnya secara jujur. Dalam perspektif stoikisme, memahami manusia, baik pria maupun wanita, tidak boleh didasarkan pada emosi, prasangka, atau fantasi. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana, lihat realitas apa adanya tanpa ilusi. Banyak pria berpikir bahwa memahami wanita adalah tentang trik, kata-kata manis, atau strategi tertentu. Namun pendekatan seperti itu sering gagal karena ia berangkat dari keinginan untuk mengendalikan, bukan memahami. Psikologi wanita sebenarnya jauh lebih sederhana sekaligus lebih kompleks dari yang dibayangkan. Wanita, seperti manusia pada umumnya, bereaksi terhadap kejujuran emosional, konsistensi perilaku, dan kekuatan karakter. Stoikisme menyebut ini sebagai kontrol diri dan stabilitas batin. Salah satu hal yang sering diabaikan adalah bahwa wanita sangat peka terhadap energi emosional seseorang. Ini bukan hal mistis, melainkan bagian dari kemampuan sosial yang berkembang secara alami. Ketika seorang pria berbicara tetapi pikirannya penuh keraguan, ketakutan, atau kebutuhan akan validasi, seringkali wanita bisa merasakannya. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh menggantungkan harga dirinya pada penilaian orang lain. Ketika seorang pria benar-benar stabil secara emosional, ia tidak terlihat memohon perhatian, tidak memaksakan diri untuk disukai, dan tidak kehilangan kendali ketika menghadapi penolakan. Disinilah banyak orang merasa tidak nyaman mendengar kebenaran. Sebagian pria ingin percaya bahwa masalah mereka hanya karena kurang tampan, kurang kaya, atau kurang beruntung. Padahal seringkali masalah sebenarnya adalah kurangnya ketenangan batin dan kurangnya arah hidup yang jelas. Wanita cenderung tertarik pada pria yang memiliki tujuan dan tidak mudah goyah. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keteguhan. Stoikisme menekankan bahwa seseorang harus fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, termasuk perasaan wanita terhadap kita. Namun kita bisa mengendalikan sikap kita, cara kita berbicara, cara kita bereaksi terhadap masalah, dan cara kita memperlakukan orang lain. Ketika seseorang benar-benar memahami prinsip ini, ia berhenti mencoba memanipulasi situasi dan mulai membangun karakter yang kuat. Psikologi wanita juga menunjukkan bahwa rasa aman emosional adalah faktor penting dalam hubungan. Banyak orang mengira rasa aman hanya berarti stabilitas finansial, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Rasa aman juga berarti konsistensi sikap. Ketika seorang pria hari ini bersikap hangat lalu besok berubah dingin tanpa alasan jelas, itu menciptakan ketidakpastian. Stoikisme mengajarkan konsistensi karena seseorang yang menguasai dirinya tidak mudah dipengaruhi oleh emosi sesaat. Hal lain yang sering tidak disadari adalah pentingnya kehadiran yang tenang. Dalam banyak situasi sosial, orang yang paling berisik bukanlah yang paling dihormati. Justru orang yang tenang, berbicara seperlunya, dan mendengarkan dengan serius, seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar. Wanita sering memperhatikan hal-hal kecil seperti ini, cara seseorang mendengarkan, cara ia menanggapi kritik, dan cara ia menghadapi tekanan dapat menunjukkan kualitas karakternya. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi tidak boleh mengendalikan tindakan. Ini bukan berarti menekan perasaan, tetapi memahami perasaan tanpa membiarkannya mengambil alih. Ketika seseorang marah, misalnya, ia harus mampu menyadari kemarahannya tanpa langsung bereaksi secara impulsif. Dalam hubungan dengan wanita, kemampuan ini sangat penting. Banyak konflik sebenarnya terjadi bukan karena masalah besar, tetapi karena reaksi emosional yang tidak terkendali. Ada juga realitas yang jarang dibicarakan secara jujur. Ketertarikan tidak selalu lahir dari kata-kata, tetapi dari perilaku yang konsisten. Jika seseorang sering mengatakan bahwa ia kuat, percaya diri, dan stabil, tetapi tindakannya menunjukkan sebaliknya, maka kata-kata itu kehilangan makna. Stoikisme menekankan integritas antara kata dan tindakan. Inilah yang menciptakan kepercayaan. Menariknya, ketika seseorang berhenti mengejar pengakuan dan mulai fokus pada pertumbuhan diri, daya tariknya sering meningkat secara alami. Ini bukan karena ia berusaha terlihat menarik, tetapi karena orang lain bisa merasakan stabilitas dan kedewasaan emosional yang ia miliki. Wanita sering menghargai kualitas seperti ini karena ia menciptakan rasa nyaman dalam interaksi. Namun ada satu hal yang sering membuat banyak orang tidak nyaman ketika mendengarnya. Ketertarikan tidak bisa dipaksa.
Seseorang bisa melakukan banyak hal dengan benar, tetapi tetap saja tidak semua orang akan tertarik. Stoikisme mengajarkan penerimaan terhadap realitas ini. Ketika seseorang menerima bahwa tidak semua orang harus menyukainya, ia menjadi lebih bebas secara emosional. Banyak pria kehilangan ketenangan karena terlalu fokus pada hasil. Mereka ingin langsung melihat respon positif, ingin segera mendapatkan perhatian, dan ingin hubungan berkembang dengan cepat. Tetapi hubungan yang sehat biasanya berkembang secara alami melalui interaksi yang jujur dan konsisten. Ketika seseorang terlalu berburu-buru, seringkali ia justru menciptakan tekanan yang merusak dinamika hubungan. Psikologi wanita juga menunjukkan bahwa misteri dan ruang pribadi memiliki peran penting. Ini bukan berarti bermain permainan manipulatif, tetapi memahami bahwa setiap orang membutuhkan ruang untuk berpikir dan merasakan sesuatu secara alami. Stoicisme mendukung prinsip ini karena ia mendorong kemandirian emosional. Seseorang yang mandiri secara emosional tidak merasa perlu mengontrol setiap aspek hubungan. Seringkali daya tarik yang paling kuat muncul dari kombinasi sederhana, ketenangan, kejujuran, tujuan hidup, dan rasa hormat terhadap diri sendiri serta orang lain. Hal-hal ini terdengar sederhana tetapi tidak mudah dilakukan secara konsisten. Dibutuhkan disiplin diri dan kesadaran yang tinggi. Sekarang pikirkan sejenak tentang satu pertanyaan ini dan jawab dengan jujur di dalam hati sebelum menuliskannya di kolom komentar. Jika seseorang benar-benar stabil secara emosional, tidak membutuhkan validasi dari siapapun, dan hidup dengan prinsip yang kuat, apakah menurutmu orang seperti itu akan lebih mudah menarik perhatian wanita, atau justru terlihat terlalu sulit didekati? Pertanyaan ini penting karena ia mengungkap satu realitas besar dalam psikologi manusia. Banyak orang tertarik pada kekuatan karakter, tetapi pada saat yang sama mereka juga merasa tertantang olehnya. Disinilah keseimbangan menjadi penting. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi dingin atau tidak peduli. Sebaliknya, ia mengajarkan untuk menjadi stabil namun tetap manusiawi. Seseorang yang memahami prinsip ini tidak berusaha menjadi orang lain. Ia tidak berpura-pura menjadi misterius, tidak memaksakan sikap tertentu hanya untuk terlihat menarik, dan tidak kehilangan jati diri demi mendapatkan perhatian. Ia hanya berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ketika seseorang hidup dengan cara ini, interaksi dengan wanita menjadi lebih alami. Tidak ada tekanan berlebihan, tidak ada permainan emosional yang melelahkan, dan tidak ada ketakutan berlebihan terhadap penolakan. Jika hubungan berkembang, itu karena ada kecocokan yang nyata. Jika tidak, ia tetap melanjutkan hidupnya tanpa kehilangan harga diri. Pada akhirnya, memahami psikologi wanita bukanlah tentang menemukan formula rahasia. Ini adalah memahami manusia secara keseluruhan. Wanita menghargai karakter, konsistensi, dan ketulusan, hal yang juga dihargai oleh siapapun dalam hubungan yang sehat. Banyak orang mungkin berhenti mendengar sebelum mencapai bagian ini karena kebenaran seperti ini tidak selalu nyaman. Ia menuntut tanggung jawab pribadi. Ia menuntut seseorang untuk memperbaiki dirinya sendiri sebelum menyalahkan dunia luar. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik tidak dibangun dari manipulasi atau strategi jangka pendek, tetapi dari karakter yang kuat dan pikiran yang tenang. Ketika seseorang menguasai dirinya sendiri, ia tidak hanya menjadi lebih menarik bagi orang lain, tetapi juga lebih damai dalam hidupnya. Jika kamu berhasil menonton atau mendengar pembahasan ini sampai akhir, berarti kamu termasuk orang yang berani menghadapi kebenaran tanpa ilusi. Sekarang tuliskan jawabanmu di kolom komentar tentang pertanyaan tadi, karena diskusi seperti ini sering membuka perspektif baru bagi banyak orang. Dan jika kamu ingin terus mempelajari psikologi manusia, prinsip stoikisme, dan cara membangun karakter yang kuat di dunia modern, pastikan kamu berlangganan channel ini sekarang juga agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.